Nona, ada apa di Dobin Prasino kawan? Kau dipanggil ke ruangan Tuan Kim. Saat mata Yan memiting penuh curiga. Kau tidak sedang mengerjaku kan? Aku mana berani mengerjamu, Nona. Dia akan barbar daripada kena masalah Dobin lebih memilih untuk mengalah saja. Selalu seperti itu. Ya sudah, awas kalau kau bohong. Secara tiba-tiba Taehyung sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Giliran istirahat. Makan siang sudah mau habis saja dia baru mencari Yan. Yan mengetuk pintu ruangan Taehyung 2 kali sebelum masuk. Yang membuat Yan merasa terkejut bukan hanya Taehyung yang ada di dalam sana, namun juga Haesung. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Yan merasa heran. Sedikit memiliki harapan jika kemungkinan Haesung akan membawanya pulang ke Seoul hari ini. Yan sempat melihat Taehyung mengirim kode agar gadis itu diam. Namun seperti yang sudah bisa ditebak, Jung Ye-en tidak akan pernah menuruti perintah orang lain termasuk Taehyung. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Yan secara tiba-tiba. Baik Yan maupun Taehyung sama-sama terkejut mengetahui Jung Haesung yang baru saja melakukannya. Memalukan, tidak berguna sama sekali, sentak Haesung dengan raut marah. Seusai Yan rasanya panas bukan main dan dia yakin bekas merah ular dari tangan telapak Haesung di sana. Mengapa kakek tiba-tiba menamarku tanpa alasan? Yan tak terima, tanpa alasan. Haesung mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Itu adalah beberapa lembar foto yang kemudian dilempar tepat ke arah wajah Yan. Lembaran foto-foto itu berhamburan dengan bebas dan jatuh menyentuh permukaan lantai. Yan bisa melihat itu foto dirinya bersama Chamin kemarin malam di sebuah gang sempit, berduaan dan melakukan. Belum bisa siapa yang sudah melakukan hal ini padanya. Itu bahkan hanya berlangsung selama beberapa detik, namun fotonya menunjukkan jika mereka berdua seolah saling melepas rindu yang mendalam. Dan hebatnya lagi adakan ketika Yan mengajak Chamin tidak ada di sana sama sekali. Wah, Yan rasa dia sudah difitnah secara kejam. Hal yang membuat Yan semakin merasa syok adalah ada foto dia dan Chamin yang sedang menikmati malam panas berdua dalam keadaan yang kalian pasti tahu sendiri. Intinya tidak seharusnya foto-foto itu tersebar, lagi pula kejadiannya sudah lama sekali. Saat itu mereka masih pacaran, sekarang kan sudah tidak lagi. Kau sudah tahu orang seperti apa dari Chamin, tapi tetap saja nekat menjalin hubungan dengannya, sama Haesung. Kami sudah putus. Pasien yang kemudian memunguti gambaran foto-foto itu dengan cepat. Ia merasa malu tentu saja karena tubuhnya polos transfer secara sana. Putus, lalu itu apa? Tuan Haesung. Iya, seperti yang kakek biarkan aku bisa menjelaskannya. Penjelasanmu tidak akan merubah apapun. Foto-foto itu sudah terlanjur menyebar luas. Seluruh bawahan dan rekan-rekanku telah mengetahuinya. Mereka terus saja membicarakan hal memalukan ini. Kau bisa bayangkan bagaimana malunya aku memiliki cucu yang tidak berguna sepertimu. Tuan Jung Haesung, tidak usah ikut campur Kim Taehyung. Ini urusanku dengan dia, setelah Haesung dengan nada rendah menyeramkan. Mungkin bagi Haesung kalimat yang ia ucapkan hanya sekedar pelampiasan dari rasa parahnya pada saat jujur. Namun bagi Yan efeknya sungguh luar biasa. Dia sakit hati tentu saja. Apalagi akhir ini Yan selalu merasa Haesung tidak menginginkannya dan sudah membuangnya secara tidak adil. Mendengar ucapan Haesung barusan membuat Yan merasa semakin sedih. Sekarang terserah kau saja. Aku tidak akan repot-repot mengurusimu lagi. Kau ingin hidup bebas bersama laki-laki itu lakukan saja. Aku tidak peduli. Tuan Jung Haesung, Jung Yan dan Lee Chamin memang sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Saya berani berkata seperti itu karena melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jelas Taehyung sudah merangkul Bunda Ye-en untuk menenangkan gadis yang terlihat hampir menangis. Sebelum ada Yan, Taehyung tidak pernah memiliki keberanian untuk menyangkal ucapan Haesung, tapi sini dia nekat melakukannya hal tersebut demi Ye-en. Haesung memang sering marah dan kesal pada Yan, namun kali ini yang paling parah. Dan ingat, Haesung satu-satunya keluarga yang Yan miliki. Ia merasa sedih sekali karena Haesung dengan tega menyebutnya memalukan dan tidak berguna.
Sudah kukatakan tidak ada urusannya denganmu, Kim Taehyung. Berhenti membelanya, serta Esung. Kau pikir aku tidak tahu jika selama ini kamu menyukainya? Pungut saja dia jika memang kamu menginginkannya. Tidak perlu izin padaku terlebih dahulu, karena mulai sekarang aku sudah tidak menganggapnya sebagai cucuku lagi. Itu seperti suara plastik dan menggelakkan di siang bolong. Minggu depan Min Yoongi resmi menduduki posisi sebagai pimpinan tertinggi Hidden Group. Jadi jangan pernah berharap kau bisa kembali lagi selamanya. Bahkan bukan artinya mengganggu pikiran yang saat ini. Mempertimbangkan sifatmu yang suka seenaknya, seharusnya perusahaan sudah tidak memiliki toleransi untuk mempertahankan pegawai buruk sepertimu di sini. Lanjut Yesu masih belum selesai dengan segala ucapannya menyakiti hati Yen. Taehyung sih, aku mau surat pengunduran janji dulu saat ini juga. Bukankah ini sudah keterlaluan Tuan Ju Besung? Tanya Taehyung menahan rasa marahnya. Meskipun yang kerap kali berlaku semuanya, namun Taehyung merasa ucapan Hesung kali ini sudah berada di luar batas. Jung Yen dipecat, tidak diakui sebagai keluarga lagi, dan masih dihina dengan kata-kata menyakitkan. Taehyung yakin mental Yen sudah berubah menjadi sehalus debu, hancur tak tersisa. Satu hal yang harus kau tahu, perempuan itu secara tidak langsung telah menghancurkan masa depan putra kandungku satu-satunya. Yen terkejut mendengar penuturan Hesung. Jelas sekali itu mengenai kedua orang tuanya yang selama ini selalu Hesung rahasiakan. Hesung kecil mendekat, mata wajah Yen tergambar jelas tengah menahan rasanya yang sudah hancur berkeping-keping. Seharusnya malam itu aku tidak melakukan keputusan peluh dengan memungutmu yang ditinggalkan begitu saja di depan gerbang. Aku menyesal telah membasarkan manusia buruk sepertimu. Hesung mengakhiri ucapannya, kemudian pergi dari sana. Bisa Taehyung lihat Yen tengah menunduk dalam, sembari meremas foto-foto itu dengan tangan yang bergetar. Kau baik-baik saja? Yen mengangguk pelan, masih setia menatap pemandangan di luar jendela mobil yang tengah berjalan. Tapi di mataku kau tidak kelihatan baik-baik saja, ucap Taehyung merasa prihatin. Kalau ingin menangis, ingin meraung-raung, keluarkan saja, jangan hanya dipendam. Kalau saja bisa, pasti sudah aku lakukan dari tadi. Kepalaku sampai terasa sakit karena tidak bisa mengeluarkan semua emosi ini. Ini seperti mimpi buruk yang selama ini aku takuti, namun justru belum menjadi kenyataan. Kemudian, mobil Taehyung kemudian menepi dan berhenti di sana hingga membuat Yen merasa heran. Ada apa? Tanyakan di situ. Kemarilah, minta Taehyung yang sudah merentangkan kedua tangannya siap untuk bermain dalam pelukan hangatnya. Yen menyambutnya tanpa banyak protes, menikmati setiap usapan lembut tangan Taehyung di punggungnya. Jangan khawatirkan apapun, masih ada aku di sini. Kaum Taehyung yang dipasangkan pelan oleh Yen, tapi tetap saja air mata itu tidak juga jatuh mengalir. Ketika baru memasuki area rumah sewa, Yen sudah disambut oleh Jimin dan Sojin yang langsung menyerbunya. Sebelum pulang, Taehyung sempat mengajak Yen mampir ke taman sebentar untuk menghirup udara segar di sana sembari sedikit bercerita di sana. Itu sebabnya mereka jadi pulang sedikit lebih terlambat. Untuk saja Kim Taehyung yang menjagamu, ucap Sojin merasa lega. Apa kau tahu, dari tadi aku tidak bisa tenang, takut sesuatu yang buruk terjadi padamu. Sudah terjadi, aku paling takut hidup sebatang kara tanpa keluarga biologis. Tapi kakek sudah mewujudkannya, balas Yen lesu. Nona Jung, kau yang sabar. Masih ada kami di sini. Jangan pernah berpikir jika kau tidak punya siapa-siapa. Meskipun kami bukan keluarga biologismu, tapi kami bisa memperlakukanmu dengan baik. Akan aku kenalkan kepada kedua orang tuaku dulu. Kau bilang kau menginginkannya kan, Ibu Jimin? Yen mengangguk pelan sembari tersenyum tipis. Aku lelah dan mengantuk, aku mau tidur duluan. Dia naik ke atas setelannya. Jadi siapa yang melakukan hal ini pada Jung Yen? Tanya Taehyung penasaran setelah Yen tak lagi terlihat. Belum jelas siapa pelakunya, ucap Sojin. Kalau Tuan Ju Besung, tanya sekali lagi. Min Yoongi akan membantu kita menjelaskan pada Tuan Ju Besung agar hubungan mereka bisa kembali membaik.
Jian berutang banyak pada Min Junggi. Dia harus mengucapkan terima kasih suatu hari nanti, ulas Jin. Ya sudah, kalau begitu, aku akan ke atas menuju Lian, ucap Taehyung kemudian. Anda akan menginap di sini, Tuan Kim, tanya Jimin. Orang yang aku suka tengah bersedih untuk buruk, aku harus selalu ada untuk menghiburnya, memastikan dia baik-baik saja. Itu semua Taehyung, hasil Jin dengan candaan, namun sisi lain, sosok seperti Taehyung memang dibutuhkan oleh Yeon. Sudah, jangan bawa rahasia, tangan Taehyung segera naik ke atas. Kalau begitu aku akan kembali ke sel sekarang, ucap Jin yang dianggupi oleh Jimin. Kau tenang saja dan jangan terlalu mengkhawatirkan Yeon karena sudah ada Taehyung di sana. Dan diselesaikan sebelum ia meninggalkan area rumah sewa. Nanti kau pulang kerja jam berapa? Tanya Jimin ketika mereka sedang sarapan bersama. Jam 2 siang, balas Yeon. Ini hari pertama kali bekerja di tempat baru sebagai penjaga minimarket setelah ia dipecat dari perusahaan kakeknya sendiri. Hanya untuk sementara waktu karena seluruh dokumen miliknya untuk keperluan melamar pekerjaan di tempat yang lebih baik masih berada di Seoul. Ia sudah meminta tolong pada Jin untuk membawanya ke Jeju ketika lelaki itu datang berkunjung. Apakah Tuan Kim akan menjemput pulang dari bekerja? Tanya Jimin. Tidak, lagi pula tempatnya dekat. Jalan kaki selama kurang dari 10 menit juga sudah sampai, balas Yeon. Tapi kan sudah larut malam, aku takut nanti kau diganggu orang. Jimin menyerukan rasa khawatirannya. Tidak mungkin, lagi pula kita sudah tahu yang menarikku tempo hari itu di Changmin. Aku rasa bukan dia orangnya, aku mau Jimin. Lalu siapa? Aku tidak tahu, tapi sepertinya orang yang menarikku masih berkeliaran dengan bebas di luar sana. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk padamu. Jangan terlalu khawatir, perasaan tak ingin terlalu kepikiran. Karena akhir ini banyak sekali cobaan yang tengah mengujinya hingga membuat Chris itu pusing sendiri. Ya pokoknya nanti aku akan minta Tuan Kim untuk menjemputmu pulang. Tidak usah, aku tidak mau terus-menerus merepotkan Kim Taehyung atau Yeon. Sudah, jangan bawa lagi pula, dia kan calon pacarmu. Sudah sepatutnya dia berkorban untukmu. Calon pacar apanya? Aku Yeon tak habis pikir dengan tuduhan tersebut. Aku berangkat duluan karena sudah hampir terlambat, ucap Jimin buru-buru meninggalkan meja makan sebelum obrolan mereka semakin panjang. Ucapan Yeon terputus begitu melihat sosok pengunjung yang baru saja memasuki minimarket. Kau lagi, apa yang kau lakukan di sini? Sudah aku bilang untuk menyerah saja dan pulang ke Seoul kan, Jamina. Ucap Yeon lelah. Tolong berikan aku kesempatan satu kali lagi, Yena. Jamin mendekat ke arah meja kasir tempat Yeon berjaga di sana. Aku pikir beritanya sudah menyebar. Apakah belum dengar? Tanya Yeon. Maksudmu foto itu? Jamin bertanya. Ia membalas tangan angkukan. Karena sudah terlanjur menyebar luas, pilihan terbaik untuk meredakan ini semua adalah dengan pernikahan, ucap Jamin. Kita yang akan menikah, begitu maksudmu? Tanya Yeon setengah tidak percaya. Iya, kau serius mau menikahiku? Kenapa tidak? Aku yakin kau akan segera berubah pikiran setelah mendengar ini. Pasien. Chung Hyesung sudah tidak menganggapku sebagai cucu lagi. Itu tidak mungkin, kau Jamin tak percaya. Ya terserah kalau kau tidak percaya. Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi, Jamina. Jasa jaga Kim Min Junggi, CEO resmi Yeon Group. Jamin terdiam beberapa saat sebelum baiknya pergi begitu saja. Ia tidak ambil pusing, setidaknya dengan pengakuan tersebut Jamin mungkin tidak akan mengakuinya lagi setelah ini. Kau sudah boleh pulang sekarang, ucap seorang pegawai laki-laki yang akan menggantikan Yeon karena minimarket ini akan buka selama 24 jam. Ia mengangguk singkat dan keluar dari sana setelah mengambil tas miliknya.